Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Viani Novalia MM selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas 644A05 serta teman-teman sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi komunikasi bisnis yang berjudul Prinsip dan Konsep Dasar Komunikasi Bisnis. Sebelum memulai penjelasan materinya, saya akan menyebutkan nama-nama dari kelompok 1, yaitu ada Anissa Nur Afifah, Linda Sari, Mita Afifah, Malikatus Sangadah, Saditya Sylvia Rahmawati, Sakira Azahra, Salika Rahmasufa, Sugi Virginia, dan saya sendiri Syifa Mary Fitri. Berikut pembahasannya. Yuk disimak. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis berawal dari kata komunikasi. Istilah komunikasi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, dengan kata dasar communicate. Communicate artinya menceritakan dan menyampaikan. Communication artinya hubungan, kabar, pengumuman, dan pemberitahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami atau bisa diartikan dengan hubungan atau kontak. Komunikasi bisnis. Pengertian secara umum, komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu. Komunikasi bisnis disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Berikut pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Purwanto, tahun 2006. Pengertian komunikasi bisnis yaitu komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua menurut Katz, tahun 1994, komunikasi bisnis didefinisikan sebagai adanya pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersil. Komunikasi bisnis bisa diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Menurut Rosenblatt tahun 1982, pengertian komunikasi bisnis menurut beliau ini dikemukakan dalam sebuah pernyataan komunikasi bisnis merupakan pertukaran ide, opini, informasi, instruksi, dan sejenisnya yang disajikan secara personal ataupun non-personal melalui simbol atau tanda untuk mencapai tujuan perusahaan. Ruang lingkup komunikasi bisnis dibagi menjadi dua, komunikasi bisnis internal dan komunikasi bisnis eksternal. Yang pertama, komunikasi bisnis internal adalah komunikasi bisnis yang terjalin antar individu dalam satu institusi, organisasi, atau perusahaan. Contoh dari komunikasi bisnis internal ini misalnya komunikasi antara pemilik perusahaan dengan para karyawannya, antara manajer dengan anak buahnya, atau antara sesama karyawan. Yang kedua, komunikasi bisnis eksternal adalah komunikasi bisnis yang terjadi antara organisasi, instansi, atau perusahaan dengan pihak lain. Contoh dari komunikasi eksternal ini misalnya komunikasi bisnis yang dilakukan oleh manajer marketing dengan pelanggan atau antara direktur dengan para pemasok bahan baku. Ada fungsi komunikasi dalam organisasi yang terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi. Maksudnya itu bagaimana sih? Maksudnya itu seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasinya dapat melaksanakan pekerjaannya secara pasti. Yang kedua, ada fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Di sini ada dua hal yang mempengaruhi fungsi regulatif. Yang pertama berkaitan dengan orang. Contohnya itu atasan yang memberi perintah atau instruksi supaya perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kedua berkaitan dengan pesan. Artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan.
Selanjutnya yang ketiga ada fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dengan begitu, maka akan banyak pimpinan yang lebih suka mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi integratif. Setiap organisasi perusahaan berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi yang dapat mewujudkannya. Yang pertama ada saluran komunikasi formal, contohnya itu ada buletin, newsletter, dan laporan kemajuan organisasi. Yang kedua ada saluran komunikasi informal. Contohnya seperti perbincangan antar pribadi, pertandingan olahraga, atau kegiatan wisata. Komunikasi efektif dalam komunikasi bisnis yaitu proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sehingga tujuan atau niat dengan terpenuhi, umumnya melibatkan pengirim atau receiver. Proses komunikasi dimulai dari komunikator, yaitu pengirim atau sender yang mengirimkan pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur ini sangat berpengaruh terhadap komunikasi karena merupakan awal terjadinya komunikasi. Lalu ada pesan, yaitu isi komunikasi berupa pesan atau message yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengirim dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi. Lalu ada media, yaitu saluran atau channel yang merupakan sarana berkomunikasi, misalnya bahasa verbal maupun nonverbal. Contohnya ucapan, tulisan, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi, dan lain sebagainya. Lalu sampailah kepada komunikan, yaitu penerima atau receiver yang menerima pesan dari komunikator, lalu memahami dan menerjemahkannya. Lalu ada efek, yaitu respon atas penerimaan pesan, dan timbullah perilaku, yaitu berupa tindakan yang sesuai dengan pesan yang diterima. Bentuk dasar komunikasi. Komunikasi yang sudah kita ketahui adalah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan ke penerima pesan dengan tujuan tertentu. Pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima tersebut dikemas dengan kata-kata ataupun tanpa kata-kata. Bentuk dasar komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu verbal dan komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan atau lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Pengertian lain yang lebih spesifik disampaikan oleh Deddy Mulyana dalam bukunya. Ia mengatakan bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan perangkat simbol dengan aturan untuk mengombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Dalam definisi tersebut, ia juga menetapkan bahwa simbol dengan aturan ini merupakan bentuk paling sederhana dari bahasa. Contoh dari komunikasi verbal ialah chat dengan menggunakan handphone, pidato, rapat, dan diskusi. Contohnya masih banyak lagi, tapi kuncinya cukup membayangkan seseorang menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasinya. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Komunikasi ini tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tapi dengan interpretasi dan logika. Orang dapat mengerti maksud orang lain tanpanya. Dalam dunia modern, komunikasi nonverbal biasa digunakan sebagai penguat komunikasi. Contoh komunikasi nonverbal seperti melambaikan tangan untuk menyatakan selamat tinggal. Itu adalah contoh yang paling sederhana. Etika berkomunikasi. 1. Gunakan bahasa yang sesuai dalam kurung formal. 2. Pastikan intonasi suara yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman. 3. Antusias dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. 4. Jangan bicara arogan karena dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman. 5. Berhati-hati dalam menggunakan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah agar tidak menyinggung lawan bicara. 6. Menjaga sikap profesional.
Hambatan komunikasi. Hambatan adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu yang lain. Adapun cara mengatasi hambatan komunikasi yaitu 1. Dengan cara empati, yaitu penyampaian pesan disesuaikan dengan keadaan penerima. 2. Yaitu dengan umpan balik atau feedback untuk mengetahui apakah pesan telah diterima, disampaikan, dipahami, dan dilaksanakan atau tidak. Dan yang ketiga yaitu dengan cara pengulangan untuk menjamin bahwa pesan dapat diterima. Dan yang terakhir, waktu yang efektif, yaitu pesan disampaikan saat penerima siap menerima pesan. Jadi kesimpulannya, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Komunikasi verbal yaitu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu bentuk komunikasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa menggunakan kata-kata. Dengan komunikasi mempunyai cara mengatasi hambatan dalam komunikasi yaitu dengan cara meningkatkan umpan balik atau feedback. Untuk mengetahui apakah pesan atau informasi telah diterima, dipahami, dan dilaksanakan atau tidak. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Proses komunikasi meliputi komunikator, pesan media, komunikasi efek, dan perilaku. Dengan begitu, peran komunikasi sangat penting selain untuk menyampaikan pesan dan berguna bagi kegiatan sehari-hari. Komunikasi juga memiliki peran penting dalam sebuah bisnis. Dengan komunikasi yang baik, pembisnis dapat menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Itulah pembahasan dari kelompok kami terkait materi, prinsip, dan konsep dasar komunikasi bisnis. Saya perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf jika dalam pembahasan kami masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.